Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran interaktif berbasis digital multimedia untuk mata pelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Setelah menyaksikan tayangan tersebut, kalian dapat mengikuti instruksi dari guru kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setelah kegiatan menyaksikan tayangan ini. Untuk lebih lengkapnya, silakan kalian menyaksikan tayangan ini yang terdiri dari dua tayangan, yaitu tayangan teoritis dan tayangan kegiatan praktek. Selamat menyaksikan. Sejarah pengukuran. Pada zaman dahulu, sejarah pengukuran diawali oleh bangsa Mesir kuno yang berhasil membangun sebuah piramid dengan menggunakan alat ukur yang sederhana. Di antaranya yaitu Royal Cubit yang terbuat dari batu granit hitam, dipelihara di tempat tertentu. Fungsinya untuk mengkalibrasi kabit-kabit yang dipakai sebagai alat ukur. Selanjutnya, kabit. Satu kabit sama dengan ujung siku sampai dengan ujung jari tengah. Perhatikan gambar lengan tersebut. Kelemahan ini yaitu perlu dibuat standarnya yang disebut Royal Kabit, karena setiap lengan satu dengan lain manusia tidak sama panjang. Yang kedua adalah span atau bahasa kitanya yaitu jengkal. Ya, satu span sama dengan satu jengkal jari tangan manusia, di mana satu span sama dengan setengah kabit, atau satu span sama dengan 9 inci. Kemudian palem. Satu palem sama dengan selebar telapak tangan manusia. Satu palem sama dengan 1/6 kabit. Satu palem sekitar 3 inci. Kemudian sumber-sumber kesalahan dalam pengukuran yang sering kita lakukan yaitu kesalahan pada alat ukur, kemudian kesalahan pada benda yang diukur, kemudian si pengukur itu sendiri, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Kemudian kesalahan karena pengaruh lingkungan itu bisa berupa banyaknya debu dan kotoran yang berada di benda kerja atau alat ukur, kurangnya penerangan atau ruangan remang-remang, kemudian suhu udara terlalu panas sehingga bisa mengacaukan akurasi pengukuran, kemudian pertukaran udara kurang sempurna atau terlalu pengap. Pada bab ini akan dibahas tentang 3 materi yang dijadikan satu pembelajaran, yaitu satuan, jenis alat ukur, dan penggunaan alat ukur. Dibahas pada satu pembelajaran, namun dapat diselesaikan dalam beberapa pertemuan, tergantung dari fasilitas dan latar belakang siswa. Penjelasan buku ini merupakan penjelasan singkat tentang satuan metrik dan satuan British, jenis-jenis alat ukur dan cara pembacaannya dan penggunaannya. Dalam proses pembelajaran harus membawa alat ukur aslinya dan ditunjukkan, diperagakan dengan penggunaan yang benar. Sistem metrik. Unit-unit pengukuran dalam sistem metrik adalah milimeter atau mm, sentimeter atau cm, dan meter atau m. Berikut tayangan menyelesaikan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan satuan panjang. Satuan panjang yang akan kita bahas meliputi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter dengan menggunakan garis bantu, tanpa perlu mengalihkan jika bergerak mundur atau membagi jika bergerak maju. Contoh yang pertama,
73 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Langkah yang pertama kita buat garis bantu, kemudian kita tuliskan satuan panjang. 73 nilai tepat satuannya adalah 3. Angka 3 kita letakkan di bawah meter. Kemudian angka 7 kita letakkan di depannya. Untuk dijadikan sentimeter kita perlu 2 langkah ke belakang. Kita tambahkan 2 nol. Menjadi jawabannya 7300 cm. Contoh yang kedua, 2513 cm sama dengan titik-titik desimeter. Langkah yang pertama kita buat garis bantu, kemudian kita tuliskan satuan panjang. 2513 nilai tepat satuannya adalah 3. 3 kita letakkan di bawah sentimeter, kemudian angka yang lain mengikuti di depannya. Untuk menjadi desimeter kita perlu bergerak maju. Tanpa perlu membagi, kita hanya menambah koma di depan angka 3. Jadi jawabannya adalah 251,3. Mengubah satuan imperial menjadi satuan metrik. Karena 1 inci sama dengan 245 mm, untuk mengubah inci imperial menjadi milimeter metrik, maka harus dikalikan dengan pengukuran imperial dengan 25,4. Contoh, 3 inci menjadi berapa milimeter? Sama dengan 3 dikali 25,4 sama dengan 76,2 mm. Selanjutnya 2,5 inci menjadi berapa milimeter? Caranya yaitu 2,5 dikali 25,4 sama dengan 63,5 mm. Harus diingat bahwa setengah itu sama dengan 0,5. Contoh berikutnya adalah 5 inci menjadi berapa milimeter? Yaitu dengan cara 5 dikali 25,4 sama dengan 127 mm. Selanjutnya mengubah satuan metrik menjadi satuan imperial. Untuk mengubah milimeter menjadi inci, maka kita harus mengalihkan dengan 0,03937. Diulangi, kita harus mengalihkan dengan 0,03937 karena 1 mm sama dengan 0,03937 inci. Berikut contohnya. 26 mm untuk kita rubah menjadi inci, yaitu dengan cara 26 dikali 0,3937 sama dengan 1,02 inci. Kemudian 42 mm yaitu dengan cara 42 dikali 0,3937 sama dengan 1,6 inci. 12 mm menjadi 12 kali 0,303937 dikali 0, diulangi, 12 mm untuk menjadi inci adalah 12 dikali 0,03937 sama dengan 0,47 inci. Selanjutnya 13 mm untuk menjadi inci, yaitu 13 dikali 0,03937 menjadi 0,518 inci. Alat-alat ukur. Yang pertama yaitu penggaris baja atau steel rule atau mistar baja. Berikut gambarnya. Penggaris baja dibuat dari baja tipis dari bahan baja pegas. Penggaris baja ini mempunyai skala 0,5 mm atau 1 mm. Ukuran panjang yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif dari ukuran 30 mm atau 50. Diulangi, ukuran panjang yang tersedia di bengkel-bengkel otomotif dari ukuran 300 mm atau 500 mm. Alat ini sangat mudah digunakan karena langsung dapat dibaca benda kerja yang diukur. Hanya saja penggunaan harus diperhatikan arah sinar penerangan.
Catatan, ukuran yang tersedia pada penggaris baja adalah ukuran kombinasi, yaitu ukuran metrik dan ukuran British atau Inggris atau imperial. Berikut ini adalah tayangan penggunaan mistar. Perhatikan tayangan saat melakukan pengukuran jarak pedal pengereman atau pedal kopling pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Bisa diukur dengan menggunakan mistar baja. Filler gauge atau bilah baja. Bilah baja ini memiliki ketebalan yang bervariasi. Filler gauge digunakan dalam walking shop untuk menyetel posisi alat, menyesuaikan jarak atau clearance pada alat permesinan, memeriksa keausan di antara komponen-komponen, dan mengukur slot pada alur-alur kecil atau celah yang sangat kecil. Filler gauge terdiri dari mata pisau yang terbuat dari baja keras dengan ketebalan yang berbeda-beda. Filler gauge ditahan bersama satu ujung dan bergerak di sekeliling titik putar ini. Ada bagian-bagian sisi baja yang tidak bergerak dan digunakan sebagai perlindungan. Mata pisau atau blade atau bilah memiliki bentuk seperti jari-jari tipis yang tidak lebih panjang dari 4 atau 5 inch atau 10 sampai 12,5 cm. Filler gauge berukuran sangat tipis. Alat pengukur ini memiliki satuan dalam bentuk unit Inggris atau metrik. Ketebalannya biasanya berkisar antara 0,0015 hingga 0,0025 inch. Filler gauge digunakan untuk meletakkan alat dalam posisi yang benar, untuk menyesuaikan jarak ketebalan atau clearance dalam permesinan atau mesin-mesin, memeriksa keausan komponen, dan mengukur alur-alur berukuran kecil. Apabila filler gauge digunakan di antara dua permukaan, Anda harus memiliki feel yang benar atau feeling yang benar untuk memperoleh ukuran yang benar. Jangan sekali-sekali mendorong mata atau bilah ke dalam lubang. Usahakanlah agar sedapat mungkin selalu menarik bilah atau mata filler. Gunakan filler gauge dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan, khususnya untuk mata pisau yang berukuran tipis. Jangan meletakkan filler gauge yang tipis ke dalam housing secara terpisah. Demikianlah akhir dari kegiatan menyaksikan tayangan interaktif multimedia pembelajaran teknik kendaraan ringan otomotif. Silahkan kalian lanjutkan sesuai arahan pembimbing atau instruktur atau guru kelas kalian. Terima kasih atas menyaksikan tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.